Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini Ibu akan membahas bab 3, yaitu sistem dan struktur politik ekonomi masa Orde Baru. Anak-anakku, materi ini ada beberapa indikator yang akan Ibu sampaikan. Pertama, menjelaskan pengertian Orde Baru. Yang kedua, menjelaskan proses transisi yang terjadi antara demokrasi terpimpin dengan masa Orde Baru. Materi Orde Baru ini ada beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama adalah masa transisi dari demokrasi terpimpin ke masa Orde Baru. Kemudian yang kedua, stabilitas politik dan rehabilitasi ekonomi. Yang ketiga, integrasi Timur-Timur. 4. Dampak pemerintahan Orde Baru. Baiklah, yang pertama akan Ibu terangkan masa transisi, di mana masa transisi itu ada beberapa pokok yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah aksi Tritura, yang kedua surat perintah 11 Maret, dan ketiga dualisme kepemimpinan. Next, aksi Tritura. Apa yang melatar belakangi masyarakat Indonesia, terutama para pemuda dan mahasiswa mengadakan aksi? Ini tidak lain karena kita kembali kepada demokrasi terpimpin, di mana akhir daripada demokrasi ini ditandai dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Peristiwa inilah yang memicu masyarakat pada waktu itu beserta para pemuda dan mahasiswa mengadakan aksi, di mana aksi ini nanti ada beberapa mahasiswa dan pemuda bersatu bergabung dalam Front Pancasila, antara lain kami, KAPI, TAPI, dan KASI. Mereka menuntut kepada pemerintah, yang pertama adalah pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur PKI. Yang ketiga, penurunan harga-harga kebutuhan pokok atau perbaikan ekonomi. Bagaimana kronologi aksi Tritura? Yang pertama adalah demonstrasi ini yang diprakarsai oleh pemuda dan mahasiswa terjadi pada tanggal 8 Januari. Mereka berkumpul di gedung Sekretariat Negara. Mereka menuntut agar pemerintah segera membubarkan PKI yang menurut mereka PKI telah membuat keresahan akibat konflik pertikaian dan bahkan pertumpahan darah pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan kepada tanggal 12 Januari tahun 1966, di mana kelompok pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR GM. Mereka juga tetap menuntut yang sama. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 24 Februari. Aksi ini cukup banyak karena mendapat dukungan dari beberapa mahasiswa dan juga masyarakat
seluruh, di mana aksi ini mulai sudah dihadang oleh pasukan Cakrawirawa sehingga menyebabkan bentrok antara Cakrawirawa dan demonstran. Hal inilah yang memicu bahkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim tertembak saat sedang berdemonstrasi di depan Istana Negara. Apa yang terjadi? Ternyata pemerintah bertindak lebih jauh lagi, yaitu salah satunya karena ada peristiwa ini akhirnya pemerintah membubarkan kami pada tanggal 25 Februari tahun 1966. Pembubaran kami ini tidak berarti selesai permasalahannya. Ternyata pemuda menuntut agar kami itu dilepaskan, agar kembali. Ternyata ini tidak berhasil. Bahkan hal ini akan terjadi konflik yang lebih besar. Pada waktu itu pemerintah mengadakan sidang, di mana sidang ini akan mengancam keamanan presiden, sehingga presiden berusaha agar tidak jadi datang ke sidang itu, dia sebabkan keamanannya terancam. Maka disepakatilah ya presiden kembali ke Bogor, di mana di situ ada beberapa TNI mengikuti juga. Kemudian hasil dari akibat peristiwa-peristiwa konflik itulah, maka ada hal yang harus dilakukan oleh oleh pemerintah untuk mengamankan kondisi ini, sehingga ada presiden mengeluarkan apa yang dikenal dengan surat perintah 11 Maret. Apa isi daripada ini 11 Maret ini? Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi. Melaksanakan dengan pasti ajaran pemimpin besar revolusi. Bagaimana dampak? Ternyata dampak kondisi keamanan negara ini berhasil dikendalikan. Bahkan di sini wibawa tentara semakin meningkat. Soeharto pun sebagai pemegang mandat Superteman memiliki kekuatan politik. Next. Mengapa terjadi dualisme kepemimpinan nasional? Ini berdasarkan ketetapan TAP nomor 14 MPRS 66, dinyatakan apabila presiden berhalangan atau berkedudukan digantikan oleh pemegang mandat Supersemar. Waktu itu yang diserahkan mandat adalah Soeharto. Kemudian mengacu lagi kepada ketetapan MPR nomor 13 MPRS 66, MPR memberi tugas kepada mengemban mandat Supersemar untuk membentuk kabinet Ampera. Nah ini dua hal inilah yang terjadi, dualisme kepemimpinan nasional. Apa dampak dari dualisme kepemimpinan ini? Banyak. Salah satunya adalah di mana Soeharto yang mendapat mandat itu jelas menentukan, juga turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pada jabatan di kabinet Ampera. Kemudian
Bagaimana kedudukan Soekarno? Ia sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Legend Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Kemudian popularitas Presiden Soekarno semakin merosot. Muncul tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Next, untuk sementara materi sampai di sini karena waktunya yang cukup sedikit. Sebelum Ibu tutup, saya memberi tugas kepada kalian. Buatlah resume tentang kondisi politik masa demokrasi terpimpin sampai masa transisi ke masa Orde Baru. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.